Amin, puji Tuhan. Shalom saudara. Saudara diberkati. Amin, puji Tuhan ya. Kita langsung saja buka saudara di Injil Yohanes pasal yang ke-10. Saya nggak mengerti juga awal-awal dari kapan gitu Tuhan taruh ayat ini di saya. Tapi saya bilang Tuhan ini firman Tuhan ini seringkali, apalagi saya seringkali mengutip ayat ini. Tapi terus kuat sekali ayat ini di saya. Saya tahu firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 saudara. Tampilkan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, itu hanya huruf besar, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, saya ulangi. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, aku itu Yesus datang supaya mereka yang percaya kepada Yesus itu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin saudara. Amin. Iya. Kita seringkali diperhadapkan dengan dua pilihan saudara. Ya, coba kita buka di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19. Ulangan pasal 30 ayat 19. Ayat 19. Sabar saudara. Soalnya sudah. Ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, seringkali kita diperhadapkan dengan dua pilihan, hidup atau mati, berkat atau kutuk, sakit atau sembuh. Ya kan? Tadi juga seperti itu firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10. Yang pertama ada pencuri yang mau datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang kedua ada Yesus yang mau datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara pilih yang mana saudara? Pilih pencuri atau pilih yang Yesus? Tapi nyatanya seringkali tanpa kita sadari kita sering mengizinkan iblis mencuri kesehatan saudara dan saya. Mencuri kebahagiaan saudara dan saya. Kenapa saya katakan begitu? Buktinya kalau kita sakit, kita diam-diam saja. Ya. Lawan kita itu bukan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di udara. Lewat kuasa-kuasa kegelapan. Contohnya sekarang ini, ya, pandemi sekarang ini. Coba saudara kalau perhatikan, ya, orang yang kena virus yang sekarang ini, itu pekerjaan iblis sangat-sangat kuat dan luar biasa untuk mengasingkan orang dari saudaranya, ya kan? Harus terisolasi, tidak boleh dibesuk, ruangannya sendirian. Supaya apa? Supaya mengalami kesepian. Lonely. Dulu ada lagunya tuh, mungkin om saya tahu lagunya. Lonely. Ya kan? Ya. Iblis mau saudara dan saya itu mengalami kesepian. Supaya saudara dan saya itu hilang status, tidak tahu siapa status saudara dan saya di hadapan Tuhan. Itu yang iblis sedang kerjakan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan saudara hidup. Nah, coba kita buka Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Apa dikatakan di situ? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Lawanlah iblis,
maka ia akan lari daripadamu. Ada perintah untuk lawanlah iblis. Saudara tahu sakit penyakit itu bukan datang dari Tuhan, amin. Sakit penyakit itu datangnya dari iblis, si boli, si setan. Lawanlah, maka ia akan. Kalau nggak dilawan, ya nggak lari. Jadi kalau saudara diam-diam saja, maka iblisnya, sakit penyakitnya diam-diam saja dan tidak akan lari, saudara. Dan dia suka, saudara. Saya ngomong gini bukan tanpa saya sedang pergumulan juga nih beberapa hari, udah hampir seminggu. Ini leher saya tegang terus nih. Kemarin saya begini aja, kalau mau kesini badan saya ngikut gini. Mau kesini gini. Hei iblis setan, keluar. Tubuhku adalah baitnya Tuhan, rumah Tuhan, milik Tuhan. Dikuduskan di dalam nama Yesus. Istri saya terus ngingetin saya, Pak, lawan. Kalau nggak dilawan nggak lari. Yes, saya akan lawan terus. Saya katakan, iblis setan, enyah engkau dari tubuhku, dari leherku. Dan oleh bilur-bilur saya mau katakan saya sudah dipulihkan, disembuhkan. Saudara juga akan mengalaminya. Amin. Karena itu tunduklah kepada Allah. Kita tunduk kepada firman Tuhan, saudara. Lawan iblis, saudara. Ya. Maka saya katakan gini, hari-hari ini iblis berusaha terus untuk memisahkan anak Tuhan lewat pandemi sekarang ini. Ya. Wah, banyak yang putus asa, bahkan lompatlah dari rumah sakit, mati terjun, bunuh diri lah, apa segala. Coba. Kenapa? Merasa kesepian, gak ada yang melihat. Belum lama teman saya hamba Tuhan, pendeta. Gara-gara si iblis itu. Saya dikirimkan videonya, dikuburkannya secara protokol. Tidak ada yang bisa mendampingi, semua petugas-petugas yang melakukannya semuanya itu. Tapi saya mau kasih tahu saudara, saya mau bukakan supaya kita ingat kembali siapa saudara sebenarnya di hadapan Tuhan. Amin. Tapi kita belajar dulu dari Daud, saudara. Ini ayat-ayat yang sudah sering saya bawa tapi diulang lagi. Makanya saya, Tuhan apa ini? Kita buka Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Kemarin saya buka ayat ini juga kan saudara. Tapi ada sesuatu yang baru, saya katakan sesuatu yang baru. Ya, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Enggak usah nyanyi ya. Nanti om saya suaranya ambil suara 3, dia tenor. Saya kalau udah dengar suara 3-nya saya jadi ngikut saya. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sudah saya sampaikan di pemuda remaja, tapi saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan di sini juga, saudara. 6 ayat ini akan kita bagi 2 kelompok, saudara. Ayat 1, 2, 3, dan 6 itu kelompok pertama. Ayat 4 dan 5 itu kelompok kedua. Kita balik kelompok yang pertama. Ayat 1, 2, 3 nanti lompat ke 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lompat ke 6. Udah ya? Oh iya. 1, ada lompatannya? Oh iya, oke nggak apa-apa. Puji Tuhan ya. Saudara, kita perhatikan kata-kata Daud ini. Ya, perhatikan kata-kata Daud itu. Apa dikatakan yang pertama? Biar kita nanti tahu bedanya ya. Ada perbedaannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Saya posisikan diri saya seperti Daud begini. Saya misalnya Daud di sini. Misalnya ada Bapak A di sini ya. Saya menceritakan tentang Bapak A nih. Bapak A itu baiknya luar biasa.
Wah, murah hati, sabar. Tahu nggak posisi saya sedang ngapain? Menyaksikan, menceritakan siapa? Si Bapak A. Kenapa kok saya tahu dia sabar dan baik hati? Kenapa? Karena saya merasakan kebaikannya. Begitu juga Daud saat ini dia sedang menceritakan siapa? Sedang menceritakan Tuhan, Allah. Dia katakan apa? Tuhan itu gembalaku. Nah, dia sedang menceritakan kepada saudara dan saya. Takkan kekurangan aku. Iya, Tuhan itu membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan itu membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntunku di jalan yang benar karena namanya. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ya. Daud sedang menceritakan tentang apa yang sudah dialami. Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dia sangat tahu siapa Tuhan yang dia sembah, dia puja, dia puji. Di ayat yang keempat dan kelima, kita masuk kelompok yang kedua, saudara. Ayat yang 4 dan 5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ngerti saudara posisinya? Ini ada hubungan pribadi antara Daud dengan Tuhan yang sedang berbicara komunikasi. Dia bukan lagi menceritakan tentang Tuhan kepada saudara dan saya, tapi dia menunjukkan kepada saudara dan saya, nih saya sedang lagi komunikasi sama Tuhan. Karena saya tahu siapa Tuhan yang saya sembah. Tuhan, Engkau. Saya mau katakan saudara, di dalam perjalanan rohani kita, tidak cukup kalau kita hanya tahu tentang Tuhan saja, tapi tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin saudara. Dan tidak cukup saudara kalau saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan saja, tapi saudara tidak tahu siapa Tuhan saudara. Kita harus punya keseimbangan. Kita harus tahu siapa Yesus Tuhan kita. Kita juga harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Coba buka Amsal 29 ayat yang ke-18. Oh, Amsal 29 ayat yang ke-18. Dengan kata-kata saja seorang, benar ya? Dengan ayat 18. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah saudara, orang-orang yang di sana yang mengalami sesuatu tekanan apapun, kalau dia tidak mengerti posisi dia, status dia, tidak tahu siapa Tuhannya, maka liarlah pikiran dia kemana-mana. Maka dia merasa, aku sendiri, aku tidak punya siapa-siapa, saudaraku meninggalkan aku terkungkung di dalam tempat ini. Tapi kalau saudara tahu siapa saudara, siapa Tuhan saudara, maka saudara bisa berkata, Allahku yang selalu menjaga aku. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, sedetik pun tidak. Siapa saudara? Siapa saya? Kita buka Zakaria pasal 2. Ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Siapa yang menjamah saudara itu berarti sedang menjamah biji mata Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Saudara adalah orang-orang spesial di matanya Tuhan. Saudara orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, saudara. Sangat-sangat. Makanya berbangga dan bersyukurlah karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Karena orang-orang di luar sana tidak punya Tuhan Yesus. Saudara, tanpa arah.
Tapi kita hidup di zaman yang sekarang ini. Berbahagialah. Ya. Di luar orang mau ngomong apa saja, mau ngomong apa saja. Saya kutip statusnya Dr. Roy kemarin di grup. Tuhan pasti menjaga, melindungi saudara dan saya. Amin. Dia tidak pernah membiarkan saudara. Saya tergelitik untuk melihat menjamah biji matanya itu di dalam King James Version-nya. Bahasa Inggrisnya saudara. Biji matanya Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, saudara, biji matanya Tuhan itu disebut the apple of his eye. Keren ya? Pakai ada buah apel segala. The apple of his eye. Saudara dan saya adalah the apple of his eye. Biji matanya Tuhan. Saya nanya Tuhan kok apel ya Tuhan? Kok apel ya? Coba kita buka di Kidung Agung saudara. Ayat pasal 2 ayat yang kelima. Kidung Agung pasal 2 ayat yang kelima. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Buah apel gunanya apa di situ? Menyegarkan saudara. Segarkanlah aku dengan buah apel. Saudara adalah apel-apelnya Tuhan. Saudara memberikan kesegaran bagi orang lain saudara. Amin. Kalau saudara bisa memberikan kesegaran buat orang lain, berarti saudara segar enggak? Segar. Saudara kuat enggak? Kuat. Saudara sehat enggak? Sehat di dalam Yesus. Amin. Saudara kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara enggak segar, enggak mungkin saudara bisa berbagi kesegaran kepada orang lain. Enggak mungkin. Ya contoh aja, saya enggak bisa berbagi uang kalau saya enggak punya uang. Betul? Saya bisa berbagi uang kalau saya punya uang. Sama. Kalau saya tidak segar, enggak mungkin saya bisa berbagi kesegaran buat saudara. Tapi saya bisa berbagi kesegaran karena saya segar. Saya kuat di dalam Tuhan. Katakan, saya kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi mau virus apapun, bakteri, penyakit apapun, saya segar di dalam Tuhan. Katakan begitu. Amin saudara. Lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Ya. Kidung Agung pasal yang kedua tadi, ayat yang ketiganya saudara coba. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Buahnya manis, buah apa nih yang manis? Buah apel saudara. Saudara itu punya kemanisan di dalam Tuhan. Saudara mengeluarkan kemanisan untuk memberikan hal-hal yang manis kepada saudara-saudara yang lain. Amin. Amin. Jangan yang sepet dikasih kepada yang lain. Belum matang ya. Saudara adalah apel yang matang. The apple of his eye. Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara akan memberikan kesegaran, memberikan kemanisan buat saudara-saudara kita yang lain. Amin. Berikan kekuatan buat yang lain saudara. Amin. Saudara dipakai dengan luar biasa. Mau enggak saudara? Iya. Selalu kembali lagi poinnya kembali kepada saudara dan saya. Mau enggak? Kalau Tuhan sih mau. Sedang dia mencari-cari kok siapa yang aku utus ya. Kan ada kan? Siapa yang aku utus? Siapa yang aku utus? Kalau engkau mau diutus, angkat tanganmu. Gak berani. Ragu-ragu segini tangannya. Saudara mau diutus Tuhan gak? Angkat tanganmu. Engkau janji sama Tuhan saudara, bukan sama saya. Nah, itu yang ditakutkan bahasanya. Kalau sama Pak Gultom gak apa-apalah. Kan besok saya lupa gitu kan. Tapi kalau sama Tuhan, Tuhan melihat janji. Ya saudara. Haleluya. Ya. Jadi saudara adalah orang-orang yang segar, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang menghasilkan rasa manis, yang menghasilkan kemanisan buat saudara-saudara yang lain. Ya. Nah. Saudara sering mengalami mujizat enggak? Sering enggak? Sering ya? Hampir setiap bulan bahkan akhir-akhir bulan mujizat terus ya.
Setiap pagi ya. Nah kalau ada pertanyaan begini, saudara pilih mana? Mujizat apa berkat? Enggak, harus pilih. Mujizat apa berkat? Harus pilih salah satu. Hah? Mujizat. Itu hamba Tuhan Yosi udah pernah nyampein di sini. Kalau mujizat itu, saya kasih contoh ya mujizat. Kira-kira beberapa minggu yang lalu ada ibu-ibu yang sedang bersaksi di sini. Tahu? Ibu siapa namanya? Ibu Irma. Dia mengalami mujizat setelah dia mau mati. Iya kan? Enggak sembuh-sembuh, rasanya mau mati. Tuhan, dia bilang bahasanya dia kan enggak ngerti lah saya bahasanya apa ya. Ya itu. Ya Allah gitu ya. Tapi saudara, itu mujizat saudara. Nah, Tuhan itu menginginkan saudara dan saya itu hidupnya bukan di dalam mujizat. Bukan berarti tidak perlu mujizat. Saudara pasti perlu mujizat. Tapi Tuhan mau tuh saudara dan saya itu hidup di dalam berkat. Jadi maksudnya hidup dalam berkat itu tidak kritis, tidak jantungan gitu. Tuhan cukup nggak ya, cukup nggak ya, cukup nggak ya, cukup nggak ya. Untuk ini cukup nggak ya, cukup nggak ya. Terus tiba-tiba nggak diduga-duga datang mujizat. Wow, Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Tapi saya mau katakan mujizat itu ada waktunya. Tapi kalau hidup dalam berkat, Tuhan selalu menyediakan. Saudara nggak usah pikir. Amin saudara. Coba kita lihat di Keluaran pasal yang ke 16 saudara. Ya. Nah ini waktu bangsa Israel lagi di padang gurun, kehabisan air dan makanan udah nggak ada, terus mereka mulai menggerutu, terus kira-kira apa? Flashback, ingat enak lagi enak waktu di Mesir bisa makan daging gitu kan? Makannya enak. Di sini, nah, akhirnya Tuhan kirim apa? Yang kayak apa itu yang putih-putih itu mana ya, mana itu disebut di lupa saya di kitab mana, roti malaikat katanya. Nah itu mujizat saudara ya, mujizat yang terus Tuhan sediakan setiap hari dan tidak bisa diambil. Kadang ada orang yang rakus mencoba gitu ya, Tuhan bilang udah 1 baskom aja, tapi ada yang diam-diam mengambil 2 baskom gitu kan, padahal tidak menuruti perintah Tuhan. Begitu diambil 2 baskom, jadi belatung kan. Tapi waktu hari yang ke-6 Tuhan suruh ambil 2 baskom misalnya gitu ya, Tuhan tetap utuh kan, tidak terjadi apa-apa saudara. Artinya Tuhan memelihara mereka dalam mujizat itu. Tetapi yang makannya begitu-begitu saja, maka mereka mulai menggerutu lagi. Bosen kan? Bosen. Akhirnya Tuhan menjanjikan sesuatu di mana? Di Kanaan. Berlimpah susu dan madu dikatakan. Banyak makanannya. Ya kan? Banyak makanannya luar biasa di sana. Nah, akhirnya bangsa Israel udah tahulah ceritanya ya. Waktu pertama diutus, ya kan? Berapa orang yang pertama diutus? Waktu masa-masanya Musa. 10 apa 12? 12, ya kan? Yang memberitakan yang buruk berapa orang? Yang baik 2 orang. Tapi akhirnya Musa nggak masuk kan ke sana kan? Terus diganti sama Joshua. Joshua mengirim lagi utusan ke sana kan? Mengintai ke sana kan? Dan waktu diintai ke sana ternyata orang-orang di sana itu sudah gemetar. Ya kan? Udah ketakutan. Makanya mereka tinggal masuk saja. Tetapi saudara, di sana memang sudah tersedia semua makanan, minuman yang tersedia yang luar biasa. Tapi apakah mereka tinggal menerima begitu saja? Tidak, saudara. Ada usaha yang mereka kerjakan, ada usaha yang mereka lakukan. Apa? Memerangi bangsa-bangsa yang besar, badannya besar-besar. Raksasa-raksasa di sana. Saya mau katakan begini, saudara,
Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa buat saudara dan saya. Amin. Coba Efesus 1 ayat 3 kan? Apa dikatakan di sana? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Kalau telah sudah apa belum? Sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sudah. Sama seperti tadi, di Kanaan sudah tersedia. Tapi apakah mereka begitu masuk langsung mereka bisa menikmati? Tidak. Harus memerangi dulu. Artinya ada bagian kita yang harus kita kerjakan, saudara. Ini juga. Tuhan sudah menyediakan segala berkat rohani. Terus tiba-tiba simsalabim berkat itu langsung muncul. Plung gitu. Enggak saudara. Ada bagian saudara yang harus kita kerjakan. Misalnya saudara punya berkatnya tinggal, Tuhan aku tinggal punya duit segini nih. Bawa kepada Tuhan. Apakah Tuhan mampu gak memultiplikasi? Mampu saudara. Apa yang ada pada saudara? Bawa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memultiplikasinya. Amin. Ada usaha kita yang kita kerjakan. Lewat pekerjaanmu apa yang sedang kau kerjakan? Bawa kepada Tuhan. Kayaknya gampang ya. Saya sebenarnya agak berat ngomong gini. Soalnya langsung ke saya nih, iya kan? Kadang-kadang setiap hari saya, Tuhan, aduh, tapi istri saya bawa kepada Tuhan. Coba ada gini nih, ada apa namanya? Ada seekor bebek. Dia bertelurnya itu telurnya emas, saudara. Kalau saudara disuruh pilih, mana yang saudara pilih? Bebeknya atau telur emasnya? Ada yang memilih telur emasnya? Itu dia. Kalau telur emas itu cuma satu kali itu saja, tapi kalau bebeknya saudara, dia akan bertelur berkali. Saya mau katakan, apakah kita sering cuma mencari berkatnya saja dan lupa kepada pemberi berkat? Kadang-kadang ya. Nah Tuhan mau bilang sekarang, kalau saudara, Tuhan mau saudara hidup di dalam berkat. Buka Matius 6 ayat 33 saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, bonus-bonusnya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya saudara. Jadi kalau saudara dihadapkan dua pilihan tadi, pencuri datang atau Yesus datang? Yesus datang karena dia akan memberikan hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kalau saudara, jadi jangan merasa lonely lagi saudara. Entah mau sakit apa kayak saudara sedang alami, percaya saja Yesus pasti menyembuhkan saudara. Pasti. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Orang mati aja bangkit kok. Iya kan? Masalahnya yaitu tadi, kita sering merasa ragu akan firman Tuhan. Apa iya gue sembuh? Apa iya? Nah saat kita ragu itu, kita sedang mengizinkan pencuri itu masuk untuk mengambil. Saudara. Makanya kita tetap melawan. Kalau istri saya suka pakai bahasanya begini, lawan, terus konsisten, lawan sampai terjadi. Kalau belum terjadi, lawan terus sampai terjadi. Tidak boleh berhenti kalau belum terjadi. Mujizat itu, saudara. Amin. Nah, jadi hidup di dalam berkat, Tuhan sudah menyediakan berkat, tapi kita juga mengalami mujizat. Tapi kalau saudara hanya mengandalkan mujizat, belum tentu saudara hidup di dalam berkat, saudara. Jadi lebih bagus kita hidup di dalam berkat, maka mujizat itu pun kita alami, dan berkat Tuhan melimpah juga saudara akan alami, saudara.
Saya tidak akan panjang lebarkan lagi firman Tuhan, saudara.